Shalom Bapak Ibu Jemaat GSKI Kebun Jeruk, dimanapun kita berada saat ini, mari kita persiapkan hati, kita mau datang menyembah Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Allah yang mulia. Mari teduhkan hatimu. Kami datang menyembah-Mu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih tulus katakan, oh Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
bersyukur Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana adanya hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Bapak Ibu, kami mengundang kita untuk bangkit berdiri dimanapun kita berada saat ini. Kau ubahkan ratapanku menjadi tarian. Amin. Dia memberi kelegaan di dalam kesedihanmu. Amin. Haleluya. Mari menari buat Tuhan. Bertepuk tangan dengan semangat. Katakan, Kau ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Mari lambaikan tanganmu menari buat Tuhan. Amin. Di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun meresap, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Di dalam kesesakan, Dia memberi kelegaan. Amin. Di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk kembali. Dan kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan perbuatan dan ucapan kami Tuhan, itulah bukti cinta kami dan menyembah kepada-Mu. Haleluya.
Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada. Kembali katakan menyembah kepada Bapa, menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada menyembah dengan segalanya. Tubuh dan segenap jiwa kami, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada, dengan perbuatan setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dengan perbuatan setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dengan perbuatan setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa, dimanapun ku berada, menyembah Bapa, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan menyembah Bapa. Dan bukan hanya pada saat kami mengadakan liturgi kebaktian melalui online ini, tetapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami sungguh-sungguh dalam hidup dan perbuatan kami melakukan kehendak Bapa. Itu adalah penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan di Gedung Sastra Geraha Kebon Jeruk dan jemaat Tuhan di tempat masing-masing. Kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Kami rasakan kehadiran Tuhan, kami alami jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap belajar kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami, nasihati kami, tegur kami Tuhan. Kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu mengubah kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul percaya walaupun tidak melihat. Ya. Percaya walaupun tidak melihat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang mengajukan syarat untuk percaya kepada Tuhan. Banyak orang menyampaikan bahwa mereka harus lebih dulu mengalami apa yang diminta. Mereka mengajukan syarat, Tuhan harus jawab dulu doa-doanya. Tuhan harus lakukan lebih dulu apa yang mereka inginkan agar mereka bisa percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal ini pun terjadi pada seorang murid Tuhan Yesus yang mengajukan syarat agar dia percaya kepada Yesus, agar dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga. Tapi Tuhan Yesus terlebih dahulu menampakkan diri kepada murid-muridnya dan orang banyak. Pada saat Yesus mati di kayu salib, murid-murid ini tidak jelas ada di mana, Bapak Ibu Saudara. Mereka begitu ketakutan karena Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan kemudian ternyata Yesus yang mereka harapkan menjadi pahlawan bagi mereka, Mesias secara fisik, secara jasmani, secara politik, tapi ternyata mati di kayu salib. Ini menggentarkan hati mereka, membuat mereka takut. Yohanes 20 ayat 19 mencatat bahwa murid-murid berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kalau pemimpin mereka saja sudah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, mereka takut mengalami hal yang sama. Mereka mengumpet, Bapak Ibu Saudara. Namun Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini saya rasa kita juga mengalami banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Baik kekhawatiran secara ekonomi, kekhawatiran apalagi secara kesehatan. Kita takut terpapar virus corona. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang dibutuhkan dan yang Tuhan pasti berikan kepada kita adalah damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera, Orang yang sungguh-sungguh memiliki damai sejahtera dalam hatinya, sukacita dalam hatinya, dia akan memiliki satu imun, kekebalan yang lebih bagus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi kalau kita diliputi oleh terus rasa khawatir, cemas, maka imun kita pun akan menurun dan kita bisa dengan mudah terjangkit sakit, Bapak Ibu. Kita akan mudah sakit. Nah, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal bagi kita dalam masa-masa krisis, dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa yang menakutkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, murid-murid cerita kepada Thomas, karena waktu itu Thomas tidak kumpul bersama-sama dengan mereka. Setelah pertemuan mereka kumpul, mereka cerita sama Thomas, kita sudah ketemu Yesus, kita sudah melihat Tuhan. Ini kabar sukacita, ini kabar yang indah. Tapi apa kata Thomas? Yohanes 20 ayat 25 mencatat, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke
ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas ini orang yang membutuhkan bukti, yang menuntut bukti terlebih dahulu supaya dia bisa percaya bahwa Yesus sungguh bangkit. Thomas minta syarat, aku harus lihat dulu bekas paku pada tangannya. Pada tangan Yesus, aku harus lihat dulu dengan mata kepalaku. Aku harus bisa buktikan bahwa benar memang ya Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kalau aku nggak ngelihat bekas paku, aku nggak mau. Aku harus bisa mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, ya, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh Yesus supaya Thomas percaya. Nah, banyak orang seperti Thomas, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak orang seperti Thomas menuntut bukti, minta bukti dulu, baru percaya. Oh Tuhan, ya anak-anak muda, saya mau percaya sama Tuhan deh. Kalau saya dapat jodoh deh, kalau saya punya pacar, ya, baru saya percaya sama Tuhan. Kalau saya belum dapat pacar, belum laku di pasaran, nggak mau Tuhan, percaya sama Tuhan. Ya. Ada juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang berkata, Tuhan, aku harus dapat pekerjaan baru dulu nih, ya. Aku udah di PHK, sekarang aku mau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi dapat kerjaan baru dulu. Kalau enggak, nggak mau percaya sama Tuhan. Yang bisnis, ya, pebisnis, Tuhan, ini lagi masa-masa susah bisnis. Aku mau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi aku harus dapat order dulu. Aku harus dapat project dulu yang untungnya besar, baru deh aku percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang sakit juga begitu Bapak Ibu, Tuhan aku sembuh dulu, ya, Tuhan tolong saya dulu, saya sembuh, Tuhan tolong saya, baru deh saya percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen mengajukan syarat untuk mau percaya kepada Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh dan serius kepada Tuhan, seperti Thomas. Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran ini tidak seperti Thomas. Saya berharap kita semua belajar untuk membuang segala syarat untuk kita percaya kepada Tuhan. Buang segala syarat itu Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu ajukan syarat. Tidak perlu menuntut bukti untuk beriman kepada Tuhan Yesus, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, banyak orang maunya melihat dulu baru percaya. Ini ya, melihat dulu baru percaya. Maria Magdalena, ya, murid-murid Yesus, mereka percaya. Dan sebelumnya mereka melihat dulu baru mereka percaya. Tuhan Yesus katakan, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai 24, ya, Yohanes pasal 2 ayat 23 dan 24. Di sini disampaikan bahwa dan sementara ia di Yerusalem, ya, Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi banyak orang percaya karena telah melihat tanda. Jadi melihat dulu baru percaya. Ayat 24 katakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Melihat lalu percaya. Tapi Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak menuntut untuk melihat dulu baru percaya.
Orang-orang seperti ini tidak akan bisa diberi kepercayaan oleh Tuhan. Nggak akan bisa diberi kepercayaan oleh Tuhan. Di sini Yohanes katakan Tuhan sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Jangan jadi orang yang hanya percaya kepada Tuhan, tapi ayo kita berjuang menjadi orang-orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan, diberikan kepercayaan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, orang ada juga yang tipenya adalah tidak melihat dan akhirnya tidak percaya. Ini ada di Matius pasal 11 ayat 20 dan 21. Matius 11 ayat 20 dan 21. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengecam, Tuhan Yesus memarah ya kota-kota yang tidak bertobat. Kota-kota yang tidak bertobat itu di Tirus dan di Sidon. Di Tirus dan di Sidon tidak terjadi mujizat, dan karena itu mereka tidak percaya. Ini tipe yang kedua. Jadi tipe yang pertama melihat lalu percaya. Yang kedua tidak melihat dan memang tidak percaya. Nah, ini orang-orang di Tirus dan di Sidon tidak terjadi mujizat, dan mereka akhirnya juga memang tidak percaya kepada Tuhan. Thomas tidak melihat, belum melihat, dan dia tidak mau percaya. Nah, tipe orang yang ketiga ini Bapak Ibu sudah melihat ya, tapi tidak percaya. Nah, itu adalah orang-orang yang di Korazim dan di Betsaida. Mereka yang di Korazim dan di Betsaida, Tuhan Yesus paling banyak melakukan mujizat bagi mereka. Paling banyak melakukan mujizat bagi mereka. Mereka menyaksikan pertolongan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak bertobat. Melihat tapi tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus memarahi mereka, mengecam mereka. Di sini kita belajar bahwa memang iman timbul bukan karena mujizat. Iman timbul karena mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang murni. Bapak Ibu boleh mengalami mujizat yang luar biasa, tapi belum tentu Bapak Ibu memiliki iman yang sungguh-sungguh, yang tulus, yang cinta kepada Tuhan Yesus. Orang yang mengalami mujizat yang hebat, yang luar biasa, belum tentu menunjukkan imannya itu besar, imannya itu hebat. Halo, amin Bapak Ibu Saudara ya. Di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus sendiri kok yang melakukan mujizat. Tuhan Yesus sendiri yang mengerjakan mujizat, tapi orang-orang di Korazim dan di Betsaida enggak mau percaya sama Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu ya, yang kita mau sungguh-sungguh percaya adalah pribadi Tuhan, ya, bukan sekedar mujizat Tuhan. Halo, amin Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan, pribadi Tuhan itulah yang kita percaya. Bukan ya sekedar mujizat, bukan Bapak Ibu Saudara. Nah, serdadu para penjaga yang melihat bagaimana Yesus bangkit, yang mengalami bagaimana Yesus bangkit, tapi mereka tidak juga mau percaya. Bahkan Alkitab mencatat ya di Matius 27 ayat 11 sampai 15, Bapak Ibu ya, di Matius 27 ini dikatakan, Matius yang ke-28 ya, Matius 28 ayat 11 sampai 15, di sini dikisahkan bahwa mereka lapor kepada ya para imam kepala bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, tapi imam kepala bilang bahwa kamu jangan bilang Yesus bangkit. Bilang aja murid-murid datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu tidur. Wah, ini padahal bahaya Bapak Ibu. Padahal prajurit Romawi itu prajurit yang paling keren ya, paling hebat. Masa sih bisa tidur? Masa sih kalah sama
murid-murid Yesus yang adalah nelayan. Wah, ini sebetulnya mempermalukan mereka, ya. Tetapi mereka rela malu, ya, demi kebohongan besar bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya malam-malam dan mereka lagi ngorok, Bapak Ibu Saudara. Ini padahal memalukan sekali, tapi mereka rela malu. Yang penting kebenaran tidak terungkapkan. Mereka mau disogok, ya. Ayat 15 katakan mereka menerima uang itu, berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka melihat tapi tidak percaya. Sayang, ya. Sedadu-sedadu ini sebetulnya punya kesempatan untuk diselamatkan. Para penjaga ini sebetulnya punya kesempatan untuk diselamatkan, untuk percaya, untuk bertobat, untuk hidupnya berubah. Percaya pada Yesus. Tapi sayang, mereka lebih cinta uang. Ya, mereka rela disogok. Padahal itu ketidakbenaran, ya. Harusnya mereka sungguh-sungguh mau percaya, meresponi apa yang mereka alami dengan indah luar biasa. Nah, yang terakhir adalah orang-orang yang tidak melihat namun yang percaya. Inilah iman yang sejati. Ibrani 11 ayat 8. Firman Tuhan katakan, ya, Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tuhan perintahkan kepada Abraham, berangkat, pergi kemana? Nggak tahu, nanti akan ditunjukkan. Ya, pokoknya kamu ikut saja. Abraham nggak tahu kemana, tapi dia taat. Inilah iman yang sejati. Ayat 10 katakan, ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Imannya adalah bukan kepada sesuatu di dunia ini, tetapi kepada langit baru, bumi baru. Kota yang mempunyai dasar, direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 13 katakan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kita adalah orang asing dan pendatang di bumi ini, Bapak Ibu. Ya, mungkin, ya, dan memang, ya, pasti ya kita belum melihat Tuhan. Ya. Tidak melihat Tuhan secara fisik, secara jasmani, tapi kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Itulah iman kita yang sejati. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9, ya. Ayat terakhir bagi kita ya sore hari ini, 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita belum pernah lihat Yesus yang mati di kayu salib. Kita tidak pernah lihat bagaimana Yesus bergumul di Golgota. Kita tidak pernah melihat bagaimana Yesus dicambuk, ya, diludahi, diperlakukan dengan tidak adil. Tapi kita tetap percaya sekalipun kita belum pernah melihat Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Selamat beriman dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang tulus, iman yang sejati kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Untuk kami sungguh-sungguh tulus beriman, percaya kepada Tuhan. Walaupun secara jasmani kami tidak melihat Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan ada. Dalam masa pandemi COVID-19, kami tidak melihat virus corona. Tapi kami tahu, kami percaya virus itu ada. Banyak orang bahkan sudah meninggal karena virus ini, ya Tuhan. Masakan kami tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun kami tidak melihat Tuhan. Ajar kepada kami sungguh-sungguh Tuhan, gentar dan takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh hidup berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami, ya Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan kami
tetap setia mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, mengabdi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, kami menyerahkan jemaat Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan sertai. Dalam masa pandemi COVID-19 yang semakin sulit ini, kami tahu kami tidak sendiri. Walaupun mungkin ada di antara kami yang sakit, tetap kami mau beriman kepada Tuhan. Walaupun ada di antara kami yang kehilangan pekerjaan, tapi kami tetap mau beriman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan, pasti Tuhan beserta kami. Pasti Tuhan pelihara kami. Pasti Tuhan selamatkan kami, kembalikan kami pada rancangan Tuhan yang semula. Terima kasih Bapa, terima kasih. Para permata hati Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Sang Gembala Agung, pimpinan penyertaan Roh Kudus atas hidup kita, sore hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua sudah diberkati Tuhan dan siap menjadi saluran berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami mengasihi Bapak Ibu.